Membaca peluang Gerindra, Anies di Pilpres 2024. Kalau membaca sekilas kejadian Ali Lubis yang disanksi kartu kuning oleh Gerindra, akibat dari permintaannya kepada Anies untuk mundur saja dari jabatan gubernur. Sebagian kita akan membaca bahwa Gerindra masih mendukung Anies sebagai mitra politik. Kita bilang Ali salah menegur Anies. Karena bagaimanapun Anies ada di DKI 1 atas dukungan dari Gerindra dan akan selalu mendukungnya. Yang kita lupa atau tidak kita sadari, Gerindra mendukung Anies di Pilgub 2017 hanyalah sebagai sarana mencari dukungan politik untuk Pilpres 2019. Walau akhirnya gagal, tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa suara pendukung Anies pada saat itu adalah suara yang sama yang mendoakan Prabowo untuk memenangi Pilpres. Jadi, dukungan kepada Anies hanya terjadi karena ada manfaat lanjutannya ke Pilpres. Maka, kalau saat ini Ali Lubis ditegur karena menyerang Anies, juga dikarenakan ingin mempertahankan suara pendukung bersama Anies Gerindra di masa-masa mendatang. Tapi bukan berarti mendukung Anies secara tokoh untuk dimajukan kelak sebagai kandidat apapun di masa mendatang. Sudah tidak ada keuntungan bagi Gerindra mendukung Anies, baik di Pilgub 2022 ataupun di Pilpres 2024. Secara ketokohan, Anies sudah gagal total menunjukkan prestasi di Jakarta. Itu tidak bisa ditutup-tutupi, hanya orang yang sengaja membutakan matanya saja yang masih mengeluh-ngeluhkannya. Itu pun hanya untuk tujuan agar bisa menyerang Jokowi dan pendukungnya. Secara keorganisasian, tidak ada nilai tambah Anies yang bisa memaksa Gerindra berpikir ulang untuk kembali mendukungnya. Jelas, Anies tidak punya organisasi untuk bernaung, sehingga Gerindra tidak akan dapat tambahan dukungan apapun bila mengajukan Anies kelak. Termasuk kalau bicara soal faktor finansial, tidak banyak yang dapat diharapkan Gerindra, kecuali dari pendukung Anies yang dulu mati-matian memaksanya duduk di DKI 1. Masalahnya, sumber itu pun sudah banyak yang diblokir sekarang ini. Maka, tidak tepat kalau teguran kepada Ali Lubis dibaca sebagai menjaga dukungan kepada Anies. Itu hanya bentuk menjaga momen agar Anies tidak bersikap tersolimi, sehingga dapat merugikan Gerindra. Karena pendukung Anies yang juga notabene pendukung Gerindra bisa beralih ke Anies semua. Kalau begitu, apakah peluang Anies akan didukung oleh Gerindra atau minimal dibawa sebagai tokoh penyerta seperti wakil adalah nihil? Ya, peluang itu sudah tidak ada sama sekali. Kalau hanya mendukung Anies untuk mempertahankan suara, Gerindra sudah mengantisipasinya dari sikap Fadli yang selalu nyinyir ke pemerintah. Itu sangat disenangi pendukung Gerindra, sehingga membuat mereka betah menunggu saat nanti kembali mendukung Gerindra. Kalau hanya mendukung Anies berdasarkan kinerja, tentu mereka lebih tertarik memaparkan prestasi kadernya sendiri. Ada Ahmad Riza Patria, ada juga Sandiaga Uno, atau sekalian Prabowo sebagai jenderal utama. Lalu, bagaimana peluang Gerindra dan Anies bila dibaca secara terpisah? Anies tanpa Gerindra hanyalah tokoh lama yang sudah tidak bisa diperbaharui. Walau masih disebut di beberapa survei, namun pada akhirnya nanti dukungan partai politik yang akan berbicara. Anies masih bisa mengharapkan dukungan PKS, tapi apakah PKS mau mendukung tanpa berharap pemberi apa-apa? Itu pun kalau kita anggap suara pendukung dari PKS untuk Anies cukup mumpuni. Apalagi kalau nanti mereka dihadapkan dengan pasangan yang sedang dirumatkan akan maju di Pilpres 2024 mendatang, Prabowo Puan. Tentu PKS harus berhitung jelimet untuk menantang dengan tangan kosong. Hanya mengandalkan nama besar Anies doang, tentu kenekatan yang harus dihindari. Itu belum lagi kalau tokoh-tokoh yang sedang berlomba-lomba mengukir prestasinya masing-masing saat ini, kalau tampil ke permukaan, bintang Anies akan kelihatan semakin redup, maka PKS juga pasti akan berhitung ulang. Pertanyaan peluang akan muncul, bagaimana bila Anies digantikan dengan Ridwan Kamil saja? Bukankah mereka pernah senada? Atau kembali ke Sandiaga saja, santri era pos-islamisme mereka? Atau Gatot, Jenderal Syar'i mereka? Kalau sudah sampai ke pertanyaan seperti ini, berarti memang PKS pun akan menyadari tidak ada sesuatu yang berarti yang dapat mereka temui bila masih mendukung Anies. Sedangkan di lain pihak, mereka juga tidak punya kader sendiri untuk diajukan.
Anies boleh saja mencoba peruntungan di partai lain selain PKS dan Gerindra. Tapi masalahnya, apa partai lain itu mau? Mereka justru sedang senang-senangnya sekarang ini karena Jokowi memberi peluang kepada semua kader partai untuk unjuk prestasi di periode keduanya ini. Kendala mereka hanya satu, bagaimana memastikan PDIP akan mengajukan Puan sebagai cawapres atau Ganjar, Risma sebagai capres. Stok PDIP juga ternyata lebih dari cukup. Lalu, bagaimana dengan peluang Gerindra? Peluang mereka besar sekali dengan stok kader yang lebih dari cukup. Apalagi kalau mereka berhasil menggait PDIP sebagai mitra pendukung.